akan mulai kebaktian tunas kita. Kita mau memuji nama Tuhan karena Tuhan sudah menyertai diri kita, menyertai keluarga kita, saudara-saudara kita, dan teman-teman kita. Yuk kita memuji nama Tuhan, singing glory, praise the Lord. Sambil bertepuk tangan ya. Ya Allah, kami mengucap syukur karena penyertaan Tuhan dalam hidup kami. Kami percaya bahwa hari ini ketika kami beribadah, kami mau bertemu dengan Allah dan juga ajari kami biar mengerti akan firman Tuhan hari ini. Dan kami Allah, dalam Yesus kami sudah berdoa dan mengucapkan segala syukur kami. Amin. Teman-teman, Allah menciptakan kita manusia serupa dengannya. Allah juga berinisiatif untuk datang ke dunia ini, menunjukkan kasih-Nya untuk menyelamatkan kita dari ketersesatan kita dalam dosa. Pujian kita kali ini mau menggambarkan bagaimana kasih Allah yang begitu besar buat kita manusia dalam citra Allah. Diciptakan agar dinyatakan kemuliaan Tuhan. Tapi suatu saat kita telah tersesat, tinggalkan mahkota yang telah diberikannya. Tapi teman-teman, kita mohon pertolongan dari Allah Roh Kudus agar kita boleh mengerti dan kita boleh dibukakan pikiran dan hati kita boleh mengerti firman Tuhan hari ini. Kita angkat pujian Allah Roh Kudus. Roh Kudus
Adik-adik, selamat pagi. Hari ini kita beribadah lagi, meskipun beribadahnya di rumah. Beberapa waktu yang lalu sampai dengan hari ini, kita tetap bersyukur meskipun sekali lagi kita beribadah di rumah dengan orang tua, dengan kakak, atau juga dengan adik. Nah, adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur hari ini meskipun ada di rumah, kami diberi kesempatan lagi oleh Tuhan untuk beribadah dan mendengarkan firman Tuhan. Tuhan tolong agar kami boleh mendengar dengan baik dan juga ditolong oleh Tuhan untuk melakukannya. Terima kasih ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Adik-adik, minggu ini kita akan belajar sesuatu yang baru, yang belum pernah kalian dengar. Nah, sebelum kita mendengarkan, kakak mau tanya dulu. Siapa di antara kalian yang tahu nama bunga yang terkenal di negeri Belanda? Sekali lagi ya. Siapa yang tahu di antara kalian nama bunga yang terkenal di negeri Belanda? Kalau kalian search, maka kalian akan mendapatkan nama bunga itu adalah tulip. T-U-L-I-P. Nah, bunga tulip. Mungkin kalian akan tanya, Kak, apakah hari ini kita mau belajar tentang bunga tulip? Tentu tidak. Kita tidak belajar tentang bunga tulip, tetapi kita akan belajar sesuatu yang berkaitan dengan kekristenan, yaitu tulip. Nah, kita hari ini akan belajar dua huruf dulu, T dan U. Nah, apa itu dengan singkatan dari huruf T? Adik-adik, T adalah singkatan dari apa adik-adik? Barangkali kalian pernah dengarkan? T adalah total depravity, yaitu kerusakan total. Adik-adik, kita sudah tahu beberapa waktu yang lalu kisah penciptaan manusia oleh Allah. Manusia diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Itu artinya manusia menggambarkan tentang Allah yang baik. Manusia representasi dari Allah yang begitu baik sekali. Nah, adik-adik, namun satu saat manusia jatuh dalam dosa. Manusia tidak lagi menjadi representasi Allah. Manusia melanggar perintah Allah. Manusia tidak lagi mentaati Allah. Saat itulah ketika manusia tidak lagi mendengarkan perintah Allah, tidak lagi mengikuti aturan Allah, saat itulah manusia jatuh, rusak total. Nah,
Adik-adik, manusia yang rusak total itu tidak berarti manusia kehilangan pikirannya. Manusia yang rusak total tidak mentaati perintah Allah itu bukan berarti kehilangan perasaannya. Manusia yang rusak total bukan berarti kehilangan kehendaknya. Dan manusia yang rusak total bukan berarti kehilangan suara hati nuraninya. Manusia yang rusak total itu adalah manusia yang sama sekali tidak bisa membedakan yang baik dan yang jahat. Nah, manusia yang rusak total itu adalah manusia yang sama sekali tidak bisa melakukan kebaikan sosial maupun moral. Artinya manusia yang rusak total itu sudah dikotori pikirannya. Sudah dirusak bukan hanya pikiran, tetapi juga sudah dirusak hati nuraninya, perasaannya. Adik-adik, nah, tidak ada satupun di dalam tubuh manusia yang ada pikiran, ada perasaan, dan hati nurani yang sudah menjadi bersih, tetapi semuanya sudah menjadi dosa, sudah menjadi berdosa. Kalau tadi kakak bilang bahwa pikiran mereka sudah dirusak, di dalam Mazmur 10 ayat 4b dikatakan bahwa pikiran mereka sangat bodoh dan terus mengarah kepada dosa. Contohnya, mereka menyangkali adanya surga. Lalu mereka mengatakan firman Tuhan itu nggak penting, tidak ada hubungannya dengan hidup saya. Mereka juga mengatakan bahwa dosa itu perkara kecil, perkara remeh. Adik-adik yang dikasih Tuhan, pertama tadi pikirannya yang bodoh, pikirannya yang selalu mengarah kepada hal yang betul-betul melakukan hal yang berdosa. Yang kedua, yaitu perasaannya yang rusak. Tidak ada sukacita, tidak ada damai sejahtera. Bisa dibaca oleh adik-adik di Yesaya 48 ayat 22. Ragu-ragu, tidak yakin terhadap kebenaran, baik tentang Allah, Yesus, maupun kitab suci. Ada iri hati, ada benci. Nah, hati-hati tuh. Kalau ada benci, berarti bukan hanya pikirannya, tapi juga perasaannya. Lalu sombong, lalu tidak kasih, dan sebagainya. Bahkan ada perasaan enak setelah melakukan dosa. Mungkin kalian bertanya, apakah rasa enak setelah melakukan dosa? Misalnya ketika kalian balas dendam sama orang yang melakukan kesalahan terhadap kalian. Itu perasaan yang sudah rusak. Lalu kehendak yang sudah rusak di dalam Efesus pasal 2 ayat 3. Nah, selalu terarah kehendaknya kepada hal-hal yang jahat. Misalnya, ketika ada kesempatan mau tidur atau mau berdoa, kehendak yang sudah dirusak. Lalu hati nurani yang juga sudah rusak. Ada di Titus 1 ayat 5. Hati nurani tidak bisa dipakai standar yang sempurna untuk menentukan yang baik dan yang jahat. Misalnya, ketika hari ini hujan misalnya turun, lalu kalian masih ada kesempatan untuk beribadah keluar bersama-sama karena tidak ada COVID lagi. Mungkin kalian akan mikir, tapi terus hatinya juga nimbang-nimbang, ke gereja, kehujanan, atau lebih baik tidak ke gereja. Dan yang terakhir,
tubuh juga digunakan untuk hal-hal yang berdosa. Ada di Roma 6 ayat 12 sampai dengan 13. Adik-adik, manusia yang tadinya segambar dengan rupa Allah sekarang sudah rusak. Gambar dan rupa Allah di dalam manusia sudah tidak menjadi baik lagi, tapi hancur, rusak total. Alkitab mengatakan manusia yang sudah jatuh dalam dosa dalam bentuk 5 hal, 5 pernyataan. Yang pertama, manusia berdosa tidak dapat lagi berbuat baik. Ya, kalian bisa baca di Kejadian pasal 6 ayat yang kelima. Lalu yang kedua, manusia yang berdosa ternyata tidak memperkenan Allah. Jadi perbuatannya selalu memperkenankan dirinya atau memperkenankan iblis. Itu ada di dalam Ibrani 11 ayat 6 dan seterusnya. Lalu yang berikutnya, Alkitab mengatakan manusia yang sudah jatuh di dalam dosa tidak mencari Allah. Roma 3 ayat 11. Jadi siapa yang dicari? Yang dicari adalah kesenangan dirinya sendiri. Lalu juga tidak datang kepada Yesus dalam Matius 16 ayat 16 sampai dengan 17. Dan akibat kerusakan total itu ternyata manusia itu sudah jelek, sudah bejat sejak dalam kandungan. Itu di dalam Mazmur 51 ayat yang ke-7. Adik-adik, kerusakan total itu meliputi seluruh keberadaan manusia. Pikiran, perasaan, hati nurani, kehendak, bahkan tubuh juga sudah tidak menjadi bagian yang baik, tetapi sudah rusak di dalam kejatuhan manusia. Nah, adik-adik, yang kedua yaitu U. Apa sih U yang dimaksud? Yang dimaksud dengan U adalah unconditional election. Pemilihan yang tidak bersyarat. Adik-adik, manusia yang jatuh yang seharusnya sudah tidak perlu diperbaiki lagi, ternyata masih mendapatkan anugerah dari Tuhan. Kita bisa baca di dalam Efesus 1 ayat 4 sampai 5. Pemilihan yang tak bersyarat. Di dalam Efesus 1 ayat 5 dikatakan bahwa sejak semula, sebelum penciptaan segala sesuatu, Allah sudah menetapkan orang-orang tertentu. Jadi Allah memilih orang-orang tertentu untuk diselamatkan, untuk masuk surga. Lalu Allah menentukan semua orang yang dipilih, dari seluruh orang ada orang-orang yang dipilih itu berdasarkan anugerah Allah, berdasarkan kebaikan Allah. Bukan karena kebaikan kamu dan saya, bukan karena kamu lebih punya kelebihan dibandingkan dengan orang lain maka kamu dipilih, bukan. Tetapi Allah memilih berdasarkan anugerah belas kasihan Allah semata-mata. Lalu yang ketiga, penetapan Allah. Allah memilih, Allah menetapkan, itu tidak dapat gagal, tidak dapat ditolak. Adik-adik bisa membaca itu di dalam Matius 22 ayat 14 dan Roma 8 ayat 29 sampai 30. Nah, mungkin adik-adik pikir, tadi kakak bilang bahwa Allah memilih, berarti ada yang tidak dipilih dong. Berarti Allah nggak adil dong. Nah, adik-adik, jawabannya, ingat, kalian pernah mendengarkan kisah tentang Yakub dan Esau. Yang lahir duluan siapa? Yakub? Bukan. Yang lahir duluan adalah Esau. Yang kemudian lahir adalah Yakub. Tetapi Alkitab menyaksikan Allah memilih Yakub. Adik-adik, itu bisa kita baca pada Roma 9
ayat 6 sampai dengan 9. Sekali lagi, pemilihan itu adalah haknya Allah, bukan haknya manusia. Karena manusia sudah rusak total, maka Allah menyelamatkan dan memilih itu bukan karena persyaratan. Adik-adik, Allah memilih kamu dan saya itu sama sekali tidak bersyarat. Bukan karena saya baik, kamu baik, tetapi itu karena wewenang, itu karena Allah yang memiliki hak itu. Nah, adik-adik, tujuannya adalah ketika Allah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya orang-orang yang dipilihnya itu kudus dan tak bercacat di hadapannya. Allah memilih kita di dalam Kristus sebelum dunia dijadikan, itu karena kasih karunia Allah. Nah, adik-adik, hari ini kita sudah belajar T dan U. Manusia yang awalnya segambar dengan rupa Allah sudah rusak. Di dalam kondisi rusak seperti itu, manusia tidak dapat berbuat baik. Semata-mata yang diperbuatnya adalah jahat. Namun demikian, Allah di dalam anugerahnya memilih orang-orang untuk diselamatkan. Bukan karena baik, tetapi karena anugerah Allah semata. Karena kebaikan Allah. Dan itu tidak dapat ditolak oleh orang yang dipilih oleh Allah. Firman Tuhan hari ini menguatkan kita untuk kita boleh yakin bahwa saya dipilih oleh Allah dari begitu banyak orang-orang untuk melakukan perintahnya. Tuhan memberkati. Teman-teman, mari kita mengakhiri ibadah kita. Kita akan berdoa. Ya Allah, kami sungguh mengucap syukur kami bisa beribadah hari ini. Ya Allah, kami percaya bahwa anugerah keselamatan dari Tuhan Yesus terus menaungi diri kami, terus menyertai diri kami, dan kami percaya bahwa anugerah kasih Allah terus diam dalam diri kami. Ya Allah, kami percaya bahwa ketika kami beribadah hari ini, ketika kami mendengarkan firman Tuhan hari ini, kami boleh diperlengkapi untuk menjadi semakin serupa dengan Engkau ya Allah. Pimpin kami ya Allah, agar kami dapat terus bersyukur walaupun dalam keadaan pandemi seperti ini. Kami percaya bahwa pimpinan tangan Tuhan terus menyertai kami. Pimpin kami ya Allah dalam ibadah-ibadah kami selanjutnya. Dalam Yesus kami sudah berdoa dan mengucapkan segala syukur kami. Amin.